Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Noviansyah dengan NIM J1B02310113. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Analisis Kesesuaian Lahan ALPUKAD di Subgas Cimanuk Hulu. Langsung aja. Yang pertama, pendahuluan. Lokasi pada penelitian ini adalah di Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya. Pengalihan fungsi dari sawah dan hutan menjadi tegalan dan pemukiman. Dampaknya akan berdampak pada banjir bandang, erosi, dan kekeringan. Memiliki lahan kritis sebesar 93.880,70 hektar dan sebagai cara untuk mengatasi lahan kritis menggunakan ALPUKAD, tajuk rapat, akar tanggung, dan MPTS. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian lahan ALPUKAD, mendukung rehabilitas lahan kritis, dan merekomendasi pengelolaan berkelanjutan. Selanjutnya ada metode penelitian, metode yang digunakan dengan cara survei dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan data suhu, curah hujan, tekstur tanah, kemiringan lereng, bahaya erosi, dan penggunaan lahan. Untuk pemetaan menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3 untuk overlay peta parameter. Evaluasinya menggunakan acuan dari metode matching FAO untuk mencocokkan karakteristik lahan dengan syarat tumbuh ALPUKAD. Yang pertama, hasil untuk nilai suhu. Di sini kita mengkelaskan ada 4 kelas, yaitu pertama S1 atau sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, dan N itu tidak sesuai. Untuk nilai suhu sangat sesuai 89,07%, lahan sangat sesuai atau 124.869,57 hektar. Yang terbesar di Kecamatan Malangbong sebesar 8.762,59 hektar. Untuk lahan cukup sesuai sebesar 10,93% atau 15.304,30 hektar. Yang terbesar di Kecamatan Dharma Raja sebesar 3.930,36 hektar. Selanjutnya, hasil curah hujan untuk lahan yang sangat sesuai sebesar 89,94% dengan luas 126.410,26 hektar. Yang terbesar di Kecamatan Malangbong sebesar 9.169,77 hektar. Untuk lahan cukup sesuai sebesar 10,06% atau sebesar 13.142,55 hektar. Yang terbesar di Kecamatan Cikawang 4.958,15 hektar. Selanjutnya, untuk hasil bahaya erosi dapat pada nilai sesuai marginal sebesar 45,96% atau 93.870,83 hektar. Dan lahan tidak sesuai sebesar 33,49% atau 46.538,88 hektar. Untuk lahan sangat sesuai hanya sebesar 5,97% atau 8.200
253,10 hektar. Kecamatan Cisurupan menjadi kecamatan terbesar dengan nilai sangat sesuai 1.590,55 hektar. Untuk kecamatan Tarogong Kaler nilai lahan tidak sesuai terbesar dengan 4.135,73 hektar. Untuk hasil kemiringan lereng, lahan sangat sesuai sebesar 37,56% atau 52.532,35 hektar. Yang terbesar di Banyu Resmi sebesar 3.596,05 hektar. Dan selanjutnya ada kelas sesuai marginal sebesar 38,07% atau sebesar 53.245,34 hektar. Yang terbesar di Bluebird Limbangan sebesar 3.944,97 hektar. Untuk hasil tekstur tanah, di sini ada yang terbesar itu ada lahan kelas sesuai marginal sebesar 40,33% atau 567.193,88 hektar. Dan lahan sangat sesuainya 31,03%, 06% atau 436.861,04 hektar. Kecamatan Tarogong Kaler memiliki nilai lahan sangat sesuai terbesar sebesar 23.512,55 hektar. Untuk Kecamatan Semarang memiliki nilai sangat tidak sesuai atau tidak sesuai terbesar dengan nilai 17.816,56 hektar. Selanjutnya evaluasi keseluruhan itu yang telah digabungkan menjadi untuk nilai sangat sesuai hanya bernilai 4,12% atau 5.714,03 hektar. Untuk lahan nilai S2 atau cukup sesuai itu 16,43% atau 22.812,85 hektar. Untuk S3 atau sesuai marginal sebesar 45,94% atau 63.774,41 hektar. Dan untuk lahan tidak sesuai sebesar 33,51% atau 46.509,45 hektar. Kecamatan Karangpawitan menjadi wilayah paling potensial dengan luas lahan 1.082,92 hektar lahan sangat sesuai. Yang selanjutnya ada penggunaan lahan. Setelah overlay dengan peta penggunaan lahan dapat didapatkan nilai lahan sangat sesuai sebesar 5.659,17 hektar atau setara 4,09%. Untuk tanah sesuai marginal sebesar 63.648,09 hektar atau 45,96%. Yang menjadi faktor penghambat utama pada penelitian ini pada lahan yang telah dievaluasi ini adalah pada kemiringan lereng dan tekstur tanah. Baik, kesimpulannya itu
sebagian besar lahan itu memiliki kelas sesuai marginal atau S3. Faktor penghambatnya yang tadi bisa dilihat itu ada di kemiringan lereng dan tekstur tanah. Untuk lahan sangat sesuai atau satu sebesar 5.659,17 hektar itu sangat berpotensi sebagai lahan yang sangat potensial di Karawang Pawitan. Untuk alpukat layak dikembangkan sebagai tanaman realitas lahan kritis, konservasi tanah dan air, dan bernilai ekonomi tinggi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.